Sosok Amin, apa kabar semua para pencipta perorangan Singapura dari Sabang Soro Oke, semoga semuanya selalu fit wa amin. Oke sebelumnya, wa amin mengucapkan selamat datang di nonton film ini. Berjumpa lagi Sosok Amin ya, percaya mantul. Nah, beberapa hari ini kita pun nggak ngupload deh kan, karena pun ya wa amin lagi nggak enak badan juga dan beberapa hari ini pun terfokus ke grup Waso Amin yang dan lagian ada kesibukan wa amin ini ya. Tapi ya walaupun kesibukan gak ngupload juga kan di YouTube ini, tapi Wakmin ada kasih prediksi di sosial media Wakmin di FB ataupun di Telegram. Nah jadi untuk sosok Wakmin ini ya follow di FB ataupun di Telegram Wakmin. Ada linknya di kolom komentar. Jadi nggak usah cocok lagi, langsung aja Wakmin ke sosok Wakmin untuk malam ini sebagai referensi untuk sosok poin G3 atau mesin red. Tapi sebelum langsung membahas video ini, jangan lupa dukung channel Wakmin agar bisa berbagi prediksi mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan prediksi selanjutnya. Ada 5 pertandingan yang diuruskan untuk malam ini. Nah, ini udah mau akhir musim ya kan. Liga Eropa kita pantai terus, apalagi di akhir musim ini. Di sini di tanggal 27 Mei 2023, 5 match yang untuk dini hari sama hari ini juga malamnya. Di sini ada Bundesliga, kita masuk aja. Stuttgart melawan Hoffenheim. Di sini ada beberapa pemain yang tidak dibahas bermain. Untuk di Stuttgart sendiri ada 2 pemain yang tidak dibahas bermain, sedang di Hoffenheim di sini ada 3 pemain yang tidak dibahas bermain. Dilihat dari sementara di sini. Di sini terakhir perjumpaan di ronde ke-34. Di sini Stuttgart ini posisi ke-15 dengan poin 32, imbang sama Bochum di zona degradasi. Sedangkan Hoffenheim ini posisi ke-13 dengan poin 35. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini 2 kali kena untuk di Stuttgart dan sekali kena untuk di Hoffenheim dan 2 kali berakhir imbang. Di awal musim di kandangnya Hoffenheim di situ berakhir imbang dengan itu 2 sama. Tapi di musim-musim sebelumnya sebagai tim tuan rumah Stuttgart di situ lumayan gacor ya kan, dan selalu menang sebagai tim tuan rumah. Untuk performanya Stuttgart sendiri di dalam 5 terakhirnya dia mampu 2 kali menang, sekali berakhir imbang dan 2 kali menang kekalahan. Sedang performanya Hoffenheim di sini dia mampu 2 kali menang dan 3 kali menang kekalahan. Nah, game terakhir di sini Hoffenheim dan Stuttgart di sini dia performanya cukup lumayan bagus. Stuttgart ini bermain di tandangnya ya kan, melawan Mainz itu dia berhasil menang dengan 4-1, sedangkan Hoffenheim ini sebagai tim tuan rumah melawan Union Berlin dia situ berhasil menang dengan 4-2. Untuk performanya Stuttgart bermain di home-nya atau bermain di away-nya Hoffenheim di sini cukup ya masih kecondong ke Stuttgart sebagai tim tuan rumah. Nah, itu juga Pak. Poster handicap ya nih guys, Bandung. Di sini Bandung handicap Stuttgart campur Hoffenheim 1 sama 3/4. Kalau Cavalier-nya 3/4 sama 3. Nah, di sini handicapnya ya karena masih 2 ya kan, karena di sini Wakmin itu recordnya agak diambil pasaran malamnya ya kan. Kalau besoknya di jam 11 itu ya di jam 11 siang itu pasaran fullnya 4 pasaran itu biasanya ya kan. Nah, di sini 1 sama 3/4 dan oddsnya pun di sini masih bingung kan dibilang ya kan. Karena pun besok nggak tahu juga keluar bakaran ukuran berapa selanjutnya. Tapi dilihat dari performanya, di sini masih kecondong ke Stuttgart, apalagi Stuttgart ini sebagai tim tuan rumah. Dan di sini pun lihat dari pur satunya aja, Stuttgart itu minimal tuh selisih 1 gol itu bakalan terjadi sebagai tim tuan rumah. Maka di sini Wakmin bermain aja pasang ini pur di 3/4-nya untuk di Stuttgart, karena ya Wakmin yakin ini besok bakal ada pur setengahnya untuk gas. Kalau sebenarnya bisa di over di 3-nya karena di akhir musim tuh biasanya tuh bermainnya terbuka, jadi pun apalagi Bundesliga Jerman tuh bakalan banjir gol. Oke Wak, lanjut Wak. Union Berlin melawan Werder Bremen. Di sini cuma 1 pemain yang absen untuk di Union Berlin, sedangkan di Werder Bremen ini cukup banyak juga ya kan yang absen, dan 1 pemain lagi masih diberikan untuk di Union Berlin. Dilihat dari kesementara di sini, Union Berlin ini posisi ke-4 masih dibilang gak aman di zona championnya ya kan, karena poinnya itu sama imbang sama Freiburg. Nah, di sini ya game terakhirnya kalau Freiburg itu melawan
nggak salah melawan SR Frankfurt, dia itu sebagai bermain di tandangnya. Kalau Union Berlin ini bermain di home-nya. Nah, jadi pun kalau misalnya Union Berlin aja berakhir imbang pun tetap masuk juga. Cuman ya di sini di kandangnya Union Berlin. Kita lihat aja head to head kedua tim. Di sini kecondong ke Union Berlin, apalagi di awal musim di kandangnya Werder Bremen di situ. Tipis ya selisih 1-2-1 sebagai bermain di wing-nya. Untuk permainannya dalam terakhirnya di sini Union Berlin, ya cukup berantakan ya, karena kemarin itu melawan Hoffenheim bermain di tandangnya kena bantai dengan 4-2. Sedangkan di sini Werder Bremen di sini berakhir imbang melawan atas FC Köln ya kan. Itu 1-1. Untuk permainan Union Berlin sebagai tim tuan rumah jelas lebih kecondong daripada Werder Bremen sebagai bermain di wing-nya. Nah, juga Pak, pasangan handicap ya di garis bandot. Di sini badan handicap Union Berlin yang pur Werder Bremen 1/4 sama 1,5. Kalau Tavenernya 2/3/4 sama 3. Nah, di sini jelas Union Berlin lebih kecondong, walaupun ya dibilang menang selisih 1 gol aja tetap masuk ke zona championnya, karena sini pun lagian sebagai tim tuan rumah. Dan pun di situ di agregat golnya pun berakhir imbang juga atas Freiburg ya kan, poinnya imbang, agregat golnya pun imbang juga. Nah, di sini lebih kecondong ke Union Berlin sih menurut Amin, karena dilihat dari head to head kedua timnya si Freiburg sama SR Frankfurt, di situ masih ya berakhir imbang ya kan. Makanya di sini Wamin ambilnya di Union Berlin. Dan orsinya di sini pun lebih kecondong ke Union Berlin, walaupun di sini masih pasarannya 2, tapi Wamin yakin untuk Union Berlin di sini sebagai tim tuan rumah menang selisih 2 gol itu bakalan terjadi. Makanya di sini Wamin pasang di pur di 1/4-nya untuk di Union Berlin. Kalau Tavenernya Wamin pasang di over di 2/3/4-nya, karena preskor bakalan 3-1 oleh Union Berlin. Oke, Wak. Lanjut Wak, kita ke Liga Italia Serie A-nya ya kan. Di sini ada Fiorentina melawan AS Roma. Di sini cuma 1 pemain yang absen untuk di Fiorentina, sedangkan di AS Roma lumayan agak banyak ya kan, ada 3 pemain yang absen dan 2 lagi masih bertahan bermain gak di match kali ini untuk di AS Roma. Dilihat dari sementara di sini, AS Roma ini posisi ke-6 dengan putus 60, sedangkan Fiorentina ini posisi ke-11 dengan putus 50. Nah, di sini masih udah jauh ya kan untuk ke zona Eropanya si Fiorentina, sedangkan AS Roma ini bakalan bertahan di zona Eropa League-nya ya kan. Dilihat dari head to head tim di sini 4 kali kemenangan untuk di AS Roma dan sekali kemenangan untuk di Fiorentina. Di awal musim di kandangnya AS Roma, di situ AS Roma menang dengan 1-2-0, sedangkan di sini di kandangnya Fiorentina. Nah, di akhir musim semalam, di musim sebelumnya di kandangnya Fiorentina itu Fiorentina menang dengan 2-0. Nah, makanya di sini ya masih 50-50 dibilang ya kan. Untuk performanya Fiorentina di sini dalam terakhirnya dia mampu 2 kali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menang kekalahan. Sedang performanya AS Roma di sini AS Roma berakhir imbang ya kan, 3 kali berakhir imbang beruntun dan sekali kemenangan dan sekali kekalahan atas Inter Milan. Untuk performanya Fiorentina di sini bermain di home-nya dan sama AS Roma bermain di wing-nya, masih kecondong ke Fiorentina bermain di home-nya. Nah, itu juga Pak, pasangan handicap yang dikasih bandot. Di sini badan handicap Fiorentina yang pur AS Roma setengah seperempat sama lek-lekan. Kalau Tavenernya 2/4, 2,5, 2. Nah, di sini pasarannya kecondong ke Fiorentina bisa menang selisih 1 gol. Yang menurutnya itu berakhir imbang. Tapi kalau misalnya kalah ini nggak bakal terjadi untuk di Fiorentina. Ya, untuk imbang ataupun Fiorentina menang. Tapi lebih kecondong ke Fiorentina bisa menang selisih 1 gol. Makanya di sini Wamin bermain aman aja, pasang di pur di Fiorentina, di pur di seperempatnya. Walaupun di situ posisinya Fiorentina jauh di zona Eropanya, tapi untuk pasaran ini bakal nipu. Apalagi di sini match akhir untuk di ronde ke-37 ya kan, bakalan berjumpa sekali lagi. Kalau Tavenernya, boleh pasang di over di 2-nya, karena minimal terjadi gol itu 2 gol itu bakalan terjadi di match kali ini. Oke Pak. Lanjut Wak, kita ke Liga Spanyol, La Liga, Sevilla melawan Real Madrid. Di sini
cuma 3 pemain yang absen untuk di Sevilla, sedangkan di Real Madrid di sini pemain intinya juga ada banyak yang absen ya kan, terutama di Benzema sama Vinicius Junior. Dan satu pemain lagi masih mereka bermain gak di match kali ini untuk di Real Madrid. Dilihat dari kelas sementara di sini, Real Madrid ini posisi kedua ini ya gak aman sih masuk ke zona Championship, tapi di posisi kedua dia pun belum aman karena di bawah itu masih ada Atletico Madrid. Nah, di sini dua kali perjumpaan lagi ya kan di ronde ke match 38 ya kalau salah ini. Di sini pun juga Sevilla kemungkinan bisa masuk ke Liga Eropanya kalau dia bisa menang di match terakhir ini. Dia ngambil 2 kali kemenangan ya kan melawan Real Madrid, dan selebihnya itu nggak tahu di akhirnya. Dilihat dari head to head di sini kecondong ke Real Madrid 4 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Di awal musim di kandangnya Real Madrid, di situ Real Madrid menang dengan 3-1. Nah, masih kecondong ke Real Madrid. Untuk promenya dari yang terakhirnya Sevilla, di sini dia mampu berhasil bermain bertahan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir imbang. Sedang promenya Real Madrid di sini performanya cukup lumayan berantakan karena habis menang kekalahan atas Man City ya kan di Liga Champions-nya. Kemarin itu melawan Valencia dia menang kekalahan, dan kemarin pun juga di kandangnya Real Madrid sendiri melawan Rayo Vallecano dia menang tipis 2-1 doang. Untuk permainnya Sevilla bermain di home-nya, di sini masih kecondong ke Sevilla daripada Real Madrid bermain di away-nya, karena di sini bermain di away-nya Real Madrid cukup lumayan berantakan karena kemarin tuh melawan Girona, Real Sociedad sama Man City dan Valencia, di situ dia berakhir dengan kekalahan sebanyak 4 kali bermain di away-nya. Nah, juga Pak, pas handicap yang dikasih Bandung. Di sini Bandung handicap Real Madrid yang pur Sevilla seperempat lek-lekan sama setengah. Kalau tidak benernya 2-3-4 2,5 sama 3. Nah, di sini handicapnya dan oddsnya kecondong ke Sevilla karena yakin tengok dari situ di klasemen udah cukup lumayan jauh berbeda perbandingannya, apalagi di head to head kedua tim. Tapi kenapa di sini ada lek-lekan dan odds tengahnya situ lumayan besar ya kan, dan besok ini bakalan keluar di pool seperempatnya untuk di Sevilla. Wah, yakin ya kalau di situ ada Sevilla kembali, ya kemungkinan di sini Sevilla bakal ngotot masuk ke zona Eropanya. Maka di sini gua ambil bermain aja pasang di tan di Sevilla di tan seperempatnya atau di tan setengahnya, itu agak lumayan bagus opsinya. Kalau tidak benernya, mau pasang di over di 2,5-nya. Karena preskornya bakalan 2-1 dimulai Sevilla. Oke, Pak. Lanjut nomor terakhir di Liga Prancis, karena di sini terakhir di Rennes melawan AS Monaco. Di sini banyak yang absen ya kan untuk di Rennes, sedangkan di AS Monaco ini cuma 2 yang absen. Dilihat dari kelas sementara di sini pun juga 2 kali berjumpaan lagi ya kan. Di sini Rennes dan AS Monaco ini bersaing nih masuk ke zona Eropanya. Karena di situ pun dia udah di atas, bagian atas udah masuk ke PSG, sama Lens masuk ke Champion. Marcel masuk ke zona Champion ini masalahnya. Nah, gitulah. Dan di sini AS Monaco masuk ke zona Europa League-nya. Oh, ini masuk kualifikasi nih. Sorry, Pak. Dan di sini Lille ini masih dia berjumpaan melawan siapa ini? Melawan Nantes kalau nggak salah. Di situ dia sebagai tim tuan rumah, dan dia pun nggak kalah juga ya kan, keluar dari zona Eropanya. Dilihat dari head to head tim di sini. Di sini kecondong AS Monaco 3 kali kemenangan dan sekali kemenangan di Rennes di musim-musim sebelumnya, dan sekali berakhir imbang di awal musim. Di kandangnya AS Monaco di situ berakhir imbang dengan 1-1 sama. Untuk promonya di sini pun jelas masih kecondong ke Rennes ya kan, 3 kali kemenangan dan 2 kali menang kekalahan. Sedangkan di AS Monaco ini cukup berantakan promonya, apalagi belakangan ini. Sebagai tim tuan rumah dan bermain di away-nya pun juga jelas di sini masih kecondong ke Rennes ya kan, apalagi Rennes ini kemarin tuh di menit terakhirnya habis ngebantai sebagai tim tuan rumah. Nah, pasti di sini dia bakalan ngejar ke zona Eropanya. Nah, juga Pak, pas handicap ya dikasih Bandung. Di sini Bandung handicap
Rennes campur asam aku setengah sama seperempat. Kalau Tavenernya 3 sama 2,34. Nah, udah kami bilang di sini handicapnya bakalan berubah pasaran karena di sini kami ambilnya di malam bukan besok siangnya. Dan di sini pun kita masih menebak-nebak juga ya kan, karena pun lagian programnya jelas masih kecondong ke programnya ke Rennes. Dan untuk di klasemen pun pasti Rennes pun nggak mau ketinggalan masuk ke zona Eropanya. Dan AS Monaco pun jelas ya kan bakalan bertahan di zona Eropanya. Tapi di sini dilihat dari handicapnya kecondong ke Rennes, apalagi di head to head kedua tim masih kecondong ke AS Monaco. Nah di situ hati-hati jebakan Madon. Apalagi di sini di akhir musim. Maka di sini Muamin bermain-main aja pasang di pur di seperempatnya untuk di Rennes. Kalau Tavenernya mau pasang di over di 2-3 karena beresikonya bakalan 2-1 atau bisa terjadi 2 sama berakhir imbang di match kali ini. Oke Pak. Nah, itu dia tim terakhir yang Wamin. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih lah yang seduh Wamin. Kalau nggak kalian pun nggak masalah. Yang penting di sini mau arsakin jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok penci telik comprot atau single bet dan utamakan prediksi sendiri. Oke Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kok salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.